Perkenalkan, nama saya Dini Tuding Kalang, NIRIM 10 20 20 75 90 dari kelas A. Di dalam video ini saya akan menjelaskan landasan kurikulum. Yang pertama, landasan filosofis, dan yang kedua, landasan sosiologi, dan yang ketiga, landasan psikologis, dan yang keempat, landasan pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, landasan filosofis. Filsafat membahas segala permasalahan manusia, termasuk pendidikan, yang disebut filsafat pendidikan. Filsafat memberikan arah dan metodologi terhadap praktik-praktik pendidikan, sedangkan praktik-praktik pendidikan memberikan bahan-bahan bagi pertimbangan filosofis. Keduanya sangat berkaitan erat. Hal inilah yang menyebabkan landasan filosofis menjadi landasan penting dalam mengembang kurikulum. Filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dari kata philos dan sophia. Philos artinya cinta yang mendalam, sedangkan sophia adalah kearifan atau kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat secara harfiah dapat diartikan sebagai pandangan hidup suatu masyarakat atau pendirian hidup bagi individu. Filsafat akan menentukan arah kemana peserta didik akan dibawa. Filsafat merupakan perangkat nilai-nilai yang melandasi dan membimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Oleh karena itu, filsafat yang dianut oleh suatu negara atau kelompok masyarakat tertentu termasuk yang dianut oleh perorangan, sekalipun akan sangat mempengaruhi terhadap pendidikan yang direalisasikan. Yang pertama, landasan filosofis pendidikan idealisme. Filsafat idealisme bahwa manusia merupakan makhluk yang spiritual, makhluk yang cerdas dan bertujuan. Filsafat idealisme menyatakan bahwa kenyataan atau realitas pada hakikatnya bersifat spiritual dibandingkan bersifat fisik, bersifat mental dibandingkan material. Sehingga berdasarkan pemikiran filsafat idealisme, tujuan pendidikan harus dikembangkan pada upaya pembentukan karakter, pembentukan bakat insani dan kebajikan sosial sesuai dengan hakikat manusia. Dan yang kedua, landasan filosofis pendidikan realisme. Filsafat realisme merupakan kebalikan filsafat idealisme, di mana menurut filsafat realisme memandang bahwa dunia atau realitas adalah bersifat materi. Menurut realisme bahwa manusia pada hakikatnya terletak pada apa yang dikerjakannya. Karena segala sesuatu bersifat materi, maka tujuan pendidikan hendaknya dirumuskan untuk menyelesaikan diri dalam hidup dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Nah, oleh karena itu, kurikulum jika didasarkan pada filsafat realisme harus dikembangkan secara komprehensif, meliputi pengetahuan yang bersifat sains, sosial, maupun muatan nilai-nilai. Dan yang ketiga, landasan filosofis pendidikan pragmatisme. Filsafat pragmatis memandang bahwa kenyataan tidak malah mungkin atau tidak perlu. Kenyataan yang sebenarnya adalah kenyataan fisik, plural, dan berubah.
Implikasi terhadap pengembangan isi atau bahan dalam kurikulum ialah harus memuat pengalaman yang telah teruji, yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Pendidikan menurut paham pragmatisme adalah menata kehidupan yang lebih baik pada saat ini dan pada saat mendatang. Nah, oleh karena itu, proses pendidikan dan pembelajaran secara metodologis harus diarahkan pada upaya pemecahan masalah, penyelidikan, dan penemuan. Yang kedua, landasan sosiologis. Faktor sosiologis sebagai landasan dalam mengembangkan kurikulum dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi kebudayaan dan kurikulum, serta dari unsur masyarakat dan kurikulum. Kebudayaan dan kurikulum. Faktor kebudayaan merupakan bagian yang penting dalam mengembangkan kurikulum dengan pertimbangan individu lahir tidak berbudaya, baik dalam hal kebiasaan, cita-cita, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan lain sebagainya. Semua itu dapat diperoleh individu melalui interaksi dengan lingkungan budaya, keluarga, masyarakat sekitar. Tentu saja, sekolah atau lembaga pendidikan mempunyai tugas khusus untuk memberikan pengalaman kepada para peserta didik dengan salah satu alat yang disebut kurikulum. Kurikulum dapat dalam setiap masyarakat pada dasarnya merupakan refleksi dari cara yang berpikir, berasa, bercita-cita, atau kebiasaan-kebiasaan. Nah, oleh karena itu, dalam mengembangkan suatu kurikulum perlu memahami kebudayaan, ide, konsep, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan seluruh nilai yang telah disepakati masyarakat dapat pula disebut kebudayaan. Kemudian, masyarakat dan kurikulum. Kurikulum dianggap sebagai program pendidikan harus dapat menjawab tantangan dan tuntunan masyarakat agar apa yang diberikan kepada siswa relevan dan berguna bagi kehidupan siswa di masyarakat. Dan yang ketiga, landasan psikologis. Kurikulum merupakan pedoman bagi guru dalam mengantar anak didik sesuai dengan harapan dan tujuan pendidikan. Nah, secara psikologis, anak didik memiliki keunikan dan perbedaan-perbedaan baik perbedaan minat, bakat, maupun potensi yang dimilikinya sesuai dengan tahapan perkembangannya. Dengan alasan itulah, kurikulum harus memperhatikan kondisi psikologis, perkembangan, dan psikologi belajar anak. Pemahaman tentang anak bagi seorang pengembang kurikulum sangatlah penting. Kesalahan persepsi atau kedangkalan pemahaman tentang anak dapat menyebabkan kesalahan arah dan kesalahan praktik pendidikan. Dalam pengembangan kurikulum, minimal ada dua landasan psikologi yang mempengaruhinya, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Penerapan landasan psikologi dalam pengembangan kurikulum tiada lain agar upaya pendidikan yang dilakukan dapat
menyesuaikan dengan hakikat peserta didik, baik penyesuaian dari segi materi atau bahan yang harus disampaikan, penyesuaian dari segi proses penyampaian atau pembelajarannya, dan penyesuaian dari unsur-unsur upaya pendidikan lainnya. Menurut psikologi belajar bahwa belajar diklasifikasikan sebagai berikut. Belajar berdasarkan keseluruhan. Belajar adalah pembentukan kepribadian. Belajar berkat pemahaman. Belajar berdasarkan perkembangan, dan belajar proses berkelanjutan. Kemudian yang keempat, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan iptek secara langsung atau akan menjadi isi atau materi pendidikan, sedangkan secara tidak langsung memberikan tugas kepada pendidikan atau membekali masyarakat dengan kemampuan pemecahan masalah yang dihadapi sebagai pengaruh perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, selain itu, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi juga dimanfaatkan untuk memecahkan masalah pendidikan. Dalam pengembangan kurikulum, salah satunya haruslah memperhatikan iptek. Sebab tanpa memperhatikan iptek, kurikulum tersebut akan ketinggalan zaman, dan pelajaran tidak dapat ilmu yang dituntut oleh dunia pekerjaan. Sehingga pada hakikatnya inovasi kurikulum terus berjalan mengiringi kemajuan zaman, sehingga menghasilkan materi pembelajaran berupa struktur ilmu perkembangan iptek. Sekian dan terima kasih.